Hari ini tanggal 24 Juli tahun 2025, alhamdulillah sudah mulai ada lagi kartu KKS milik KPM yang terisi saldo bantuan. Nah, saldo bantuannya ini dipastikan salah satunya adalah saldo bansos reguler. Nah, akan tetapi untuk tahap berapa ya? Padahal kita kan sudah masuk di bulan Juli. Atau periode salur tahap 3 itu kan antara bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Nah, nanti akan kita bahas ya, saldo yang masuk ini jenis bantuan apa saja dan untuk tahap berapa. Dan kita juga akan mengupdate ya, terkait mengenai bansos yang masih terus disalurkan. Ini masih banyak ya di akhir bulan Juli ini dan nanti Agustus. Apakah bantuan-bantuan akan tetap ada yang cair? Nah, untuk tahap 3 bagaimana updating terbarunya di SIKNG akan kita bahas tentunya. Namun sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentunya soal bantuan sosial. Nah, alhamdulillah hari ini baru saja banyak sekali ya KPM yang melaporkan kartu KKS-nya terisi saldo bantuan. Ada yang terisi 400, ada yang terisi 600, bahkan ada yang 1 juta atau mungkin lebih. Nah, ini di salah satu bank penyalur ini yang ramai pencairannya. Kira-kira bank apa dan bansos jenis apa ya yang banyak cair di hari ini? Dan untuk tahap berapa kira-kira? Karena ini kan sudah masuk periode salur tahap 3 seharusnya, yakni antara bulan Juli, Agustus, September. Nah, nanti akan kita hubungkan terkait mengenai updating terbaru bansos PKH BPNT untuk tahap 3 di SIKNG. Apakah sudah ada pergerakan atau tidak? Dan juga kita nanti akan membahas terkait bansos yang lainnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini. Dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, kita sudah masuk di akhir bulan Juli ya. Ini tepatnya hari ini tanggal 24 Juli tahun 2025. Nah, di akhir-akhir bulan Juli ini ternyata ada KPM yang kartu KKS-nya ini terisi saldo bantuan. Saldo bantuannya ini nominalnya berbeda-beda. Ada yang masuk 400.000, ada yang masuk 600.000, bahkan ada yang 1 juta rupiah. Nah, kira-kira saldo bantuan apa ya yang di akhir bulan Juli ini baru cair ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya periode salur bantuan reguler yakni jenis PKH ya, dan bantuannya itu jenisnya adalah PKH dan BPNT kalau untuk bantuan reguler. Nah, ini dalam 1 tahun itu periode salurnya itu ada 4. Yang tahap pertama itu antara bulan Januari, Februari, Maret. Yang tahap kedua adalah April, Mei, Juni. Sedangkan yang tahap ketiga adalah Juli, Agustus, September. Nah, kita kan sekarang sudah masuk bulan Juli ya. Sedangkan di beberapa waktu yang lalu ya, terakhir itu yang ramai pencairan itu adalah untuk tahap 2, yakni untuk alokasi April, Mei, Juni 2025. Di mana pencairan pertama itu yang sudah
mayoritas cair itu adalah di kartu KKS. Jadi penyaluran tetap ya, ada yang lewat KKS, ada yang lewat pos. Nah, yang lewat KKS ini sudah cair duluan sejak bulan Juni kemarin ya, di akhir-akhir bulan Juni kemarin. Nah, akan tetapi ya di awal bulan Juli, di pertengahan bulan Juli masih banyak KPM yang baru terisi saldo bantuan PKH dan BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025. Ya, karena memang di tahap 2 ini kan baru mengawali yang namanya migrasi dari DTKS ke DTSEN. Nah, jadi banyak KPM baru yang baru dapat bansos, ada juga sebagian KPM yang sudah disetop bantuannya atau dikeluarkan dari kepesertaan bansos. Dan juga kemarin itu terkendala yang susulan yang baru cair di bulan Juli ini adalah KPM yang datanya itu yang pasti bermasalah, berbeda. Bisa nicknya berbeda, namanya, atau mungkin data yang lainnya. Ya, jadi di DTSEN dengan data di bank itu berbeda. Nah, tapi Kementerian Sosial sudah melakukan upaya-upaya agar tetap cair bantuannya bagi KPM yang memang masih layak ditetapkan sebagai penerimanya. Nah, alhamdulillah akhirnya itu banyak yang menyusul cair ya. Walau di bulan Juli ini sudah melebihi periode tahap 2, tetapi kalau memang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos, ya bantuannya tetap akan dicairkan asalkan datanya itu sudah sesuai ya. Jadi itu. Nah, di tahap 2 ini ya, April, Mei, Juni, selain dapat bansos reguler, juga ada bantuan tambahan atau bahasanya itu adalah penebalan bansos. Nah, itu diperuntukkan atau yang dapat itu adalah KPM BPNT. Penebalan bansos ini ada 2 ya. Berupa uang Rp400.000 dan juga berupa beras 20 kg. Nah, jadi kalau yang berupa uang Rp400.000 yang biasanya cair lewat KKS, nah itu langsung ditransfer ya saldo bantuannya atau tambahan itu tadi ke kartu KKS. Kalau berasnya itu ya seperti biasa, lewat undangan ada barcode-nya. Nanti kalau yang dapat undangan berarti ya dapat beras. Ya, jadi seperti itu. Akhir bulan Juli ini banyak daerah-daerah yang sedang menjadwalkan penyaluran bantuan pangan beras 20 kg. Nah, jadi apabila ada informasi ya di akhir bulan Juli ini ya seperti hari ini tadi saya memantau di media sosial, banyak KPM yang baru terisi saldo bantuan di kartu KKS-nya hari ini. Ada yang 400, ada yang 600, bahkan ada yang 1 juta. Nah, jenis bantuan yang banyak cair hari ini itu ada di kartu KKS BNI. Jadi silakan ya, bagi KPM yang mungkin tahap 2-nya kemarin belum cair-cair, akan tetapi setelah dicek di SIG-NG, itu keterangannya itu masih dapat April, Mei, Juni ya. April, Mei, Juni mungkin statusnya masih SPM, silahkan dicek lagi ya hari ini, khususnya pemilik KKS BNI. Nah, ini karena sudah banyak yang mengabarkan cair atau saldonya masuk di hari ini. Nah, kalau 400 berarti itu adalah yang penebalan bansos. Kalau yang 600 berarti itu adalah saldo BPNT-nya baru masuk. Kalau ada yang 1 juta masuknya berarti itu adalah kombinasi keduanya, dapat BPNT plus penebalan. Jadi berbarengan masuknya ya, berarti 1 juta totalnya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu adalah BPNT atau penebalan atau kedua-duanya untuk tahap 2 ya. Jadi kalau untuk PKH BPNT tahap 3 di SIG-NG itu yang jelas pasti belum ada penampakan atau belum ada tanda-tandanya sama sekali. Walaupun ini sudah di akhir Juli, akan tetapi untuk tahap 2 bansos reguler PKH BPNT yang peralihan pos ke KKS itu banyak sekali yang belum burekol
ya. Jadi banyak yang belum dapat KKS baru. Jadi ini pasti menuntaskan untuk yang tahap 2 dulu. Bisa sampai Agustus mungkin ya. Jadi perkiraan kalau untuk tahap 3 mungkin nanti di search engine-nya itu bisa saja terupdate-nya itu baru September atau mungkin di akhir Agustus lah ya. Ya, semoga secepatnya ya untuk prosesnya. Jadi ini ya harus tuntas dulu ya. Dan untuk yang bantuan yang lain ya selain PKH, BPNT, penebalan 400 maupun beras ya. Ini juga masih ada yang dalam proses penyaluran atau masih cair ya di bulan Juli ini, seperti bantuan PIP tahap 2 sudah mulai banyak yang cair ya. Dan mungkin juga ada bantuan-bantuan yang lain seperti permakanan itu tetap berlanjut. Nah ya, jadi untuk di tahap 2 ini masih terus berlanjut ya penyaluran bagi yang belum cair. Sedangkan nanti untuk tahap 3 mungkin nanti sebelumnya akan ada ground check kembali atau survei ulang kembali. Karena DTSEN itu nanti setiap 3 bulan sekali akan ada survei untuk memastikan keluarga tersebut. Karena desilnya kan itu kan banyak yang belum tepat mungkin ya. Nah, untuk memastikan keluarga tersebut apa memang desilnya itu sudah sesuai atau tidak. Ya, kalau mungkin sebelum disurvei desilnya 6 sampai 10, nah nanti setelah disurvei belum tentu tetap, bisa saja turun. Begitupun sebaliknya. Yang jelas yang menentukan desil itu yang menilai adalah dari BPS, bukan pendamping. Walaupun mungkin nanti yang mensurvei kembali adalah pendamping, tetapi yang menilai desilnya itu tetap BPS. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau nanti ada pendamping yang mensurvei, ya silakan jawab seadanya. Ya, rumahnya juga itu kan nanti difoto ya. Jangan sampai itu berbohong ya. Biasanya ada yang ngaku bukan rumahnya sendiri padahal ya milik rumahnya sendiri ya. Jangan sampai seperti itu. Karena bansos ini ingat ya sementara ya, berdaya selamanya. Jadi tidak semua KPM itu akan dapat bansos selamanya. Apalagi yang khusus usia produktif yang masih bisa bekerja, nanti akan dialihkan ke bantuan pemberdayaan, bukan bansos lagi. Ya, kalau yang punya usaha atau rintisan usaha, silakan segera daftarkan ke pendampingnya masing-masing, biar dapat program PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi. Ya, jadi itu ya, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.